Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun. Dalam ibadah online ini, biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Kasih dan Visi Tuhan yang Menyatukan. Saya ambil dan mendasari firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal 4, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dalam surat Efesus pasal 4 ini, Rasul Paulus mengatakan dan memberikan pondasi karena di dalam gereja Efesus banyak terjadi perpecahan karena ada orang Yahudi, ada orang Yunani dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan pondasi, memberikan hal yang bisa menyatukan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya percaya bahwa kita bisa bersama-sama, tetapi belum tentu kita bersatu. Seperti suami istri bisa tinggal di dalam satu rumah, tetapi belum tentu bersama-sama, mungkin tidurnya bersama-sama, tetapi belum tentu bersatu. Ada suami yang mungkin tidurnya ngadap ke sebelah kanan, istri ngadap ke sebelah kiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kesatuan itu tidak mudah. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 17 secara khusus Tuhan Yesus juga berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang di dalam gereja Efesus ini, saudaraku, satu gereja yang di Asia Kecil, satu gereja yang sungguh luar biasa. Gereja yang di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Tuhan Yesus memuji luar biasa gereja di Efesus ini. Karena gereja di Efesus ini dibangun dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Nah saudara, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, Tuhan Yesus bukan saja memuji, tetapi ada hal yang Tuhan Yesus cela atau yang Tuhan Yesus tegur karena dia mengasihi gerejanya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 demikian bunyinya, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa menyatukan gerejanya? Saudara, saya percaya bahwa kita sebagai gerejanya di akhir zaman bisa, saudaraku, melakukan pelayanan yang luar biasa. Kita bisa kerja keras, tetapi saudaraku ada hal-hal tertentu kita bisa sabar mungkin. Nah saudaraku, di dalam pelayanan luar biasa. Nah saudaraku, tetapi di dalamnya mungkin orang tidak tahu kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya percaya yang bisa menyatukan gerejanya hanya kasih Kristus.
Karena kasih Kristus itu yang bisa mengikat kita, menyatukan kita, dan juga menyempurnakan kita dari segala perbedaan. Saudaraku, orang Yahudi dan orang Yunani memang berbeda. Dan kita memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Tetapi saya percaya karena kita memiliki kasih Kristus yang sama, oleh sebab itu kita bisa bersatu, saudaraku. Kasih yang mula-mula ini, saudara, kasih Kristus ini, kasih yang pertama kali kita jatuh cinta. Itu adalah kasih kalau kita jatuh cinta, saudaraku. Perjalanan yang panjang tidak membuat kita lelah. Saudaraku, ada gairah karena kita mengasihi kekasih kita. Nah, begitu juga saudaraku kalau kita memiliki kasih yang mula-mula, kasih Kristus ini. Pertama kali jatuh cinta, kasih ini merupakan pondasi. Kasih ini juga daya dorong saudaraku, semangat kita. Kasih ini juga motivasi yang murni. Kasih ini juga seperti bahan bakar saudaraku. Untuk visi Tuhan itu terjadi. Walaupun ada banyak tantangan. Walaupun ada banyak halangan. Walaupun ada banyak hal-hal yang membuat kita mungkin saudaraku. Ada banyak peperangannya. Ada banyak hal-hal yang sulit. Apalagi saudara dalam masa-masa yang seperti sekarang. Akibat pandemi mungkin hal ini saudaraku enggak mudah. Bahwa untuk orang-orang yang berbisnis, untuk orang-orang yang saudaraku sekarang ini untuk bersama-sama saja tidak mudah saudaraku. Ada protokolnya, ada social distancingnya saudaraku, ada jarak, ada hal-hal yang kita perlu pakai. Nah saudaraku, untuk bersama saja tidak mudah, apalagi untuk bersatu saudaraku. Nah saudaraku, tetapi kita umat Tuhan yang percaya memiliki kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam hati kita pada saat kita percaya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kasih Kristus inilah yang bisa memulihkan dan menyatukan kembali setiap hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sehingga tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, tetapi yang ada adalah pengampunan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena saudaraku, semua ini adalah buah daripada kasih Kristus yang dimanifestasikan di dalam kehidupan kita, di dalam gerejanya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya, ketika Kristus ada di bumi, Dia melaksanakan visi daripada Allah Bapa sehingga sampai selesai di atas kayu salib, saudaraku. Dia menanggung begitu banyak penderitaan karena dosa-dosa umatnya. Tetapi saudaraku, apa yang menjadi bahan bakar daripada visinya? Yaitu kasihnya kepada dunia ini, kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga dia bisa tetap bertahan walaupun saudaraku begitu banyak penderitaan, tantangan, masalah yang dia hadapi. Demikian juga kita saudaraku, kita bisa bertahan di dalam masa-masa yang sulit karena kasih Kristus dan karena visi Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, Kristus bisa bertahan. Kristus saudaraku yang adalah kasih bisa menyelesaikan sampai akhir visi Bapanya. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10 mengatakan demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia yang telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian dunia, bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan saja telah naik ke tempat tinggi. Sekarang ini, saudaraku, dia adalah kepala, sudah bersama-sama dengan Bapa di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kita tubuhnya ada di bumi. Masih ada di bumi ini, saudaraku. Nah, dia saudaraku, waktu saat dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, saudaraku. Pada hari ketiga dibangkitkan. Dan pada saat 3 hari di perut bumi, dia membebaskan para tawanan, saudaraku, membebaskan, membawa naik semua tokoh-tokoh,
Saudaraku, orang-orang yang percaya Alkitab di dalam perjanjian lama dibawa naik ke sorga, saudara, dipindahkan ke sorga. Dan saudaraku, ini adalah karena kasih-Nya. Dia bukan saja turun di bagian bumi yang paling bawah, tapi dia juga telah naik ke langit yang tertinggi, saudaraku, di sorga. Ini adalah karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Oh, luar biasa ini, saudaraku. Oleh sebab itu, kita yang sekarang hidup di bumi ini, saudaraku, kita yang adalah gerejanya, mengemban visi Kristus, seperti Kristus mengemban visi daripada Bapanya. Saudaraku, orang-orang percaya mengemban visi Kristus. Saudaraku, Kristus naik ke sorga. Sebelumnya dia memberikan pemberian-pemberian kepada kita, gerejanya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 15 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, rupanya saudaraku, Yesus memiliki 5 jawatan pelayanan ini. Berfungsi, kita saudaraku diberikan supaya kita semuanya berfungsi. Dalam gerejanya ada saudaraku fungsi-fungsi yang berbeda. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, dan ada pengajar-pengajar. Tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperlengkapi tubuhnya di bumi ini. Gerejanya di bumi ini yang sekarang ini mungkin saudaraku terpecah-pecah, tetapi disatukan oleh fungsi pelayanan 5 jawatan ini, saudaraku, untuk memperlengkapi dan untuk pembangunan tubuh Kristus, saudaraku. Karena alat yang Tuhan akan pakai di akhir zaman cuma satu-satunya, yaitu gerejanya, saudaraku. Supaya gerejanya boleh bersatu padu, Tuhan memberikan 5 jawatan pelayanan di dalam gerejanya untuk memperlengkapi tubuhnya bagi pelayanan. Oh, ini sungguh luar biasa, saudaraku. Mungkin kita berbeda-beda di dalam panggilan, di dalam fungsi, tapi saya percaya tujuan kita sama, yaitu untuk membangun tubuh Kristus, supaya boleh menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Oh, luar biasa ini, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, yang bisa menyatukan tubuhnya cuman kasih Kristus, dan yang bisa membuat visinya digenapi dalam kehidupan kita, yaitu kasih Kristus. Jadi kasih Kristus dan visi Kristus inilah yang bisa menyatukan tubuhnya yang terpecah-pecah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat 32, saudaraku, apa yang perlu kita tanggalkan dan apa yang kita perlu kita kenakan. Saudaraku, yang kita perlu tanggalkan adalah manusia lama yang digerakkan oleh hawa nafsu kedagingan, saudara. Tetapi saudaraku, yang perlu kita kenakan adalah manusia baru yang dipenuhi dan digerakkan oleh kasih Kristus dan oleh visi Kristus, saudaraku. Sehingga kita terus diperbaharui, roh kita diperbaharui oleh Roh Kudus, dan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Sehingga pikiran kita terus diselaraskan oleh kehendak Tuhan, saudaraku, melalui firman-Nya. Sehingga kita selalu digerakkan oleh kasih untuk mencapai visinya. Saudaraku, sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan, biarlah kita boleh diberkati dan dikuatkan dan diberikan arahan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Tuhan yang tidak terbatas terus menghidupkan firman Tuhan di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu terus hidup,
Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, kepada gereja-Mu Tuhan, yang mungkin sekarang ini sedang terpecah-pecah. Kami percaya kasih-Mu yang akan mengikat, menyatukan kembali, dan menyempurnakan segala perbedaan-perbedaan di antara kami. Sehingga kami Tuhan tidak lagi Tuhan saling satu dengan yang lain saling menghujat, tetapi kami saling membangun, saling bersatu, dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk membangun tubuhnya di bumi ini. Tuhan, kami rindu setiap kami yang saat ini menonton Tuhan video online ini, apapun yang sedang kami alami, mungkin tubuh kami yang sakit, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan untuk setiap tubuh-tubuh yang sakit, supaya kuasa-Mu menjamah, firman-Mu menjamah, dan kami semua yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan menjamah, dan mujizat-mujizat kreatif terjadi. Penciptaan organ-organ tubuh yang baru, yang rusak digantikan dengan yang baru. Di dalam nama Yesus, mungkin ada di antara kami yang jiwanya tertekan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, urapan-Mu, Tuhan boleh membebaskan kami yang tertekan, sehingga kami menerima kelegaan, damai sejahtera di dalam jiwa dan pikiran dan hati kami. Di dalam nama Yesus, kami juga Tuhan yang kering rohani kami, Tuhan mungkin yang kami yang telah jauh, biar Roh Kudus memanggil kembali, dan Tuhan memulihkan kembali, dan Tuhan mengalirkan kembali sungai kehidupan daripada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Kasih yang lama Tuhan mula-mula yang sudah kami tinggalkan, kembali memenuhi pikiran dan hati kami, sehingga Tuhan kami bisa bersemangat kembali. Tuhan, kami boleh terus dipenuhi oleh kasih yang mula-mula, sehingga kami boleh mencapai visi yang Tuhan berikan kepada kami dengan tidak lelah, karena kami ada bahan bakar, api daripada kasih yang mula-mula itu menguasai kami kembali. Terima kasih Tuhan, sehingga ada pemulihan hubungan, ada kesembuhan, ada berkat-berkat yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah tangan-Mu ditumpangkan untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya berkat-berkat-Mu yang terbaik boleh menjadi kenyataan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah pintu-pintu yang tertutup terbuka. Biarlah jalan-jalan yang berkelok-kelok Tuhan luruskan. Dan biarlah Tuhan konekkan kami dengan sumber-sumber yang kami butuhkan. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan, usahakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Pakai gereja-Mu Tuhan di masa-masa yang sulit ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.